Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahelia Ardivanisa Islami Nasution dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan NIM 1632492. Saya berasal dari kelas 18 dan kelompok 6. Dalam video ini, saya dan rekan kelompok saya akan menjelaskan tentang kegiatan kami dengan judul kegiatan Strategi Hukum untuk Mencegah Penyebaran Berita Palsu atau Hoax di Media Sosial. Perkenalkan, saya Keiko Keisha Yohana Sibarani dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan NIM 1632426. Saya dari kelas 18, kelompok 6. Perkenalkan, saya Najla Faiza Latifa dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan NIM 1632432. Saya dari kelas 18 dan kelompok 6. Perkenalkan, saya Maulana Ramadan dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan NIM 163240058. Saya dari kelas 18 dan kelompok 6. Halo semua, perkenalkan nama saya Ramut Rajigendro Doksaribu dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. NIM saya 163240088, kelas 18 dan dari kelompok 6. Latar belakang mengapa kami memilih program penyuluhan hukum dan kewarganegaraan terkait penyebaran berita palsu atau hoax di media sosial karena perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat. Perkembangan tersebut menghasilkan kolaborasi yang meningkatkan angka pengguna media sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, media sosial memberikan banyak dampak positif. Contohnya untuk memudahkan komunikasi, memperluas jaringan informasi, dan interaksi sosial secara luas. Namun bersamaan dengan banyaknya dampak positif tersebut, terdapat juga banyak dampak negatif dari penggunaan media sosial. Salah satunya adalah meningkatnya kasus penyebaran berita palsu atau hoax. Berita palsu atau hoax adalah berita yang isinya sudah tidak sesuai dengan kebenarannya. Penyebaran berita hoax memiliki tujuan tertentu, contohnya seperti untuk menggiring opini publik, memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat, memicu konflik, dan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Penyebaran berita hoax bertentangan dengan sila ketiga dari Pancasila yang mengamanatkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sejak tahun 2010, angka pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya kasus berita hoax di Indonesia. Dilansir dari kominfo.go.id, data Kemenkominfo menyebutkan bahwa terdapat 800.000 situs penyebar berita hoax di Indonesia. Padahal di negara Indonesia sendiri sudah ada hukum yang mengatur terkait tata krama penggunaan media sosial, yaitu UU ITE. UU ITE mengatur apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan media sosial, maka akan dikenakan sanksi yang tegas berupa hukuman penjara dan denda. Namun masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tersebut. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan terjadinya ketimpangan sosial di mana tingginya angka pengguna media sosial tidak sebanding dengan tingginya kemauan masyarakat Indonesia untuk mencari tahu kebenaran sebuah berita. Saya akan menjelaskan tujuan dan luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja terkait berita palsu. Yang kedua adalah mencegah penyebaran berita palsu, mengurangi kasus berita palsu, meningkatkan penegakan hukum pasal 28 ayat 1 dan 3 UU ITE, memberikan gambaran serta pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan pelanggaran pasal 28 ayat 1 dan 3 UU ITE. Lalu ada luaran yang dihasilkan. Luaran yang dihasilkan berupa poster, channel, dan video. Rinciannya adalah yang pertama, channel WhatsApp, yaitu saring sebelum sharing. Channel ini dibuat untuk memberikan penyuluhan dan informasi seputar berita hoax yang beredar di media sosial. Yang kedua adalah channel YouTube dengan nama yang sama juga, saring sebelum sharing, yaitu channel yang berisi video-video podcast mengenai berita hoax yang beredar di media sosial. Yang ketiga adalah poster. Poster promosi yang dibuat untuk disebar dan memberikan informasi tentang channel WhatsApp dan YouTube kami yang berisi tentang penyebaran berita hoax di media sosial dengan menampilkan visual yang menarik dan informatif. Lalu yang keempat ada video. Video yang berisi tentang dokumentasi mengenai penyuluhan penyebaran berita hoax di sosial media dengan visual yang menarik dan informatif. Sekian, terima kasih.
Lalu ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat dari melakukan kegiatan ini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja dalam beretika menggunakan platform digital melalui Undang-Undang ITE Pasal 28 ayat 1 dan 3. Dengan itu, remaja bisa lebih paham dan tanggung jawab terhadap etika dalam menggunakan platform digital. Yang kedua, dengan pengetahuan tersebut, remaja bisa lebih waspada terhadap berbagai penipuan ataupun eksploitasi yang sering terjadi di platform digital. Lalu, remaja bisa lebih waspada terhadap informasi yang mereka punya, seperti informasi pribadi ataupun ketika mereka sedang melakukan kegiatan transaksi di platform digital. Yang ketiga, mendorong remaja lebih fokus menggunakan platform digital untuk kegiatan yang lebih produktif dan positif. Lalu remaja bisa berekreasi, belajar, dan berkolaborasi secara positif tanpa melewati batasan hukum. Untuk menentukan sasaran dari proyek yang kelompok kami akan lakukan, terlebih dahulu kami mengumpulkan data secara online melalui kuesioner yang di dalamnya terdapat 9 pertanyaan mengenai penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa ITB. Dari data tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada saat sekarang ini masih saja terdapat remaja-remaja dengan kisaran umur 15-18 tahun yang menerima dan menyebarkan berita palsu di media sosial mereka gunakan secara sengaja maupun tidak disengaja. Dari data inilah kami merasa yakin bahwa remaja adalah pilihan yang cocok untuk dijadikan sebagai sasaran untuk keberlangsungan kegiatan proyek Pancasila kelompok kami yang bertujuan untuk mencegah penyebaran berita palsu di media sosial. Metode kegiatan yang kami pakai adalah online, di mana kami akan menggunakan platform-platform digital seperti WhatsApp, YouTube, Instagram maupun X untuk menopang keberlanjutannya program kami. Pada WhatsApp, kami akan membuat channel WhatsApp dengan judul Saring Sebelum Sharing. Nantinya, pada channel WhatsApp tersebut kami akan mengirimkan berita-berita viral yang sedang menarik perhatian masyarakat untuk kami buktikan apakah berita tersebut fakta atau hoax. Lalu selanjutnya, berita-berita yang sedang menarik begitu banyak perhatian masyarakat akan kami angkat pada podcast YouTube kami dengan mengundang teman-teman dari fakultas lain untuk menuangkan argumentasi mereka masing-masing. Lalu kami juga akan mengadakan giveaway GoPay dan juga kegiatan fun lainnya di dalam podcast YouTube kami maupun channel WhatsApp kami. Selanjutnya RAB, tentu saja di setiap kegiatan tidak terlepas dari yang namanya pembiayaan. RAB atau rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan oleh kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada pembuatan dan penggandaan proposal, yang kedua pembayaran YouTube Premium, yang ketiga pembayaran CapCut Pro, yang keempat pencetakan poster, yang kelima pemberian giveaway kepada partisipan yang ada pada kegiatan tersebut, dan yang keenam ada pembiayaan terhadap narasumber yang semuanya dapat ditotalkan menjadi Rp744.000. Kesimpulan dari kegiatan kami adalah kami berharap dengan adanya program Saring Sebelum Sharing, remaja dapat lebih peka untuk mencari tahu kebenaran sebuah berita sebelum menyebarkan, dan remaja sadar akan hukum dalam penggunaan media sosial sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum. Dan jangan lupa subscribe channel WhatsApp kami. Dan juga channel YouTube kita. Sekian dan terima terima kasih. kasih.